Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1. Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2. Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3. Almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4. Almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5. Almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8. Almarhum Sayhona Muhammad Holil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9. Almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10. Almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Persiapan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Muhtar Kusuma Atmaja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunusia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syaikona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syaikona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Rondahaim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragi, pasukan raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Ahli waris almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi, Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.